Nasi kuning. Siapa nih yang tidak suka nasi kuning? Ini nasi kuningnya aku buat dengan menggunakan rice cooker dan hasilnya itu bagus banget, tidak kalah dengan yang menggunakan dandang. Rasanya juga lezat dan juga dia awet, tidak mudah basi ya dengan menggunakan rice cooker. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya kita membuat masakan aja biar tidak bosen ya. Kita tidak membuat kue atau jajanan pasar. Jadi hari ini aku membuat ini nasi kuning. Ini nasi kuning yang aku buat menggunakan rice cooker. Jadi kita tidak perlu repot harus mengukusnya dengan dandang. Cukup dengan rice cooker sudah menghasilkan nasi kuning yang bagus seperti ini. Dan teksturnya benar-benar apa ya, kalau orang Jawa bilang itu peroh. Dan bisa dipadu-padankan dengan aneka masakan, aneka lauk seperti ini. Ini nikmat banget dan enak banget. Cukup mudah banget membuat nasi kuning dengan rice cooker. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya bagaimana cara membuat nasi kuning dengan menggunakan rice cooker yang gampang dan yang pasti dijamin rasanya juga mantap dan hasil teksturnya juga bagus dengan takaran yang pas. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya, untuk bahan bumbunya ya. Jadi ini aku menggunakan 8 siung bawang putih ukuran besar. Aku pakai yang ukuran besar ya untuk bawang putihnya. Kalau mau lebih gurih lagi boleh ditambah sampai 10 siung untuk bawang putihnya. Kemudian aku menggunakan kurang lebih 2 ruas jari jahe. Jadi kurang lebih segini ya untuk jahenya. Kurang lebih segini, ini kurang lebih aku ukur ya, kurang lebih dua ruas jari. Kemudian aku menggunakan kunyit, ini kurang lebih 1 jari ya, ini 1 jari penuh itu, bukan ruas jari ya, tapi 1 jari penuh kunyit. Memang agak sedikit banyak ya untuk kunyitnya. Terus kemudian 2 ruas jari lengkuas ya, kurang lebih 2 ruas jari lah seginian. Aku menggunakan lengkuas biar rasanya juga lebih sedap. Dan 3 batang serai, ini ukuran agak besar untuk serainya. Aku menggunakan 3 batang. Dan kemudian 2 helai daun pandan. Jadi supaya rasanya itu lebih harum, jadi dipadu-padankan dengan semua bahan ini supaya lebih harum. Kemudian aku menggunakan 6 lembar daun jeruk. Ini aku pakai daun jeruk kurang lebih 6 lembar. Nah, seperti ini daun jeruknya. Ini aku metik sendiri ya di depan. Terus kemudian aku juga gunakan 6 lembar daun salam. Nah, daun salamnya seperti ini aku nanam sendiri di depan. Jadi enggak terlalu yang besar-besar banget, tapi ini sudah lumayan aromanya. Kemudian aku menggunakan untuk bumbunya 1 sendok makan kaldu bubuk, boleh rasa ayam ataupun rasa sapi, dan 1,5 sendok makan garam. Ini aku belum tambahkan ya, jadi ini nanti yang aku pakai itu 1,5 sendok makan garamnya. Dan kurang lebih 1400 sampai 1500 ml santan. Ini aku gunakan dari 1 butir kelapa. Jadi aku gunakan 1400 sampai 1500 ml. Tapi yang aku pakai nanti 1500 ya untuk santannya. Nah, sekarang aku haluskan dulu untuk bumbunya. Jadi ini aku iris tipis bawang putih, kunyit dan juga jahe. Jadi supaya nanti lebih mudah saat kita memblender ya, karena ini kan mau aku blender dengan menggunakan blender tangan. Jadi aku iris tipis dulu seperti ini. Untuk bawang putih, kunyit dan juga jahe. Kalau tidak suka jahe boleh di skip ya. Nah, aku tambahkan sedikit air agar mudah ya saat memblender. Kemudian aku blender
semuanya, di blender sampai halus. Blender sampai halus. Ini selesai, siap untuk proses selanjutnya. Kemudian panaskan minyak secukupnya dalam wajan dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Kita masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tumis sampai bumbunya matang dan harum. Bumbu matang itu warnanya jadi lebih sedikit gelap ya, seperti biasanya kalau kita menumis bumbu. Kemudian masukkan juga daun pandan, lengkuas, kemudian serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kita masukkan semuanya, kita tumis jadi satu. Ini serainya sudah dikeprek ya, kemudian lengkuasnya juga sudah dikeprek. Nah, lebih seperti ini sudah selesai, sudah matang dan juga sudah harum, aromanya sudah tercium harum banget, juga daunnya sudah layu. Kemudian masukkan semua santannya. Tujuan dimasak seperti ini supaya nanti hasilnya itu untuk nasi kuningnya tidak mudah basi ya. Jadi kita masak semuanya. Dan ini air yang aku gunakan itu kurang lebih 1500 ml. Kemudian masak sampai santannya mendidih. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini sudah mendidih. Kita aduk rata. Jadi diaduk rata dulu. Nah, supaya tujuannya itu saat diaduk rata ini agar santannya tidak pecah ya, karena kalau kita tidak aduk dia akan pecah, naik berbuih gitu ya. Kemudian masak lagi sampai mendidih untuk kedua kalinya. Nah, dan seperti ini ya, ini sudah mendidih untuk kedua kalinya. Ini sudah selesai, kita aduk sedikit, ini sudah selesai. Kemudian santan bumbu siap digunakan untuk membuat nasi kuning menggunakan rice cooker. Nah, sekarang aku siapkan 1 kg beras putih yang sudah dicuci bersih. Jadi ini kurang lebih 1 kilo nasinya. Dengan perbandingan santannya 1500, ini sudah pas. Kalau 1200 itu kurang, karena aku sudah pernah coba menggunakan 1200 itu kurang. Jadi aku menggunakan 1500 ml untuk santannya. Ini masukkan semua santan bumbu ke dalam beras ya. Kita masukkan semuanya, dibersihkan sisa bumbunya, kemudian kita aduk dan tambahkan garam, juga kaldu bubuk. Garamnya tadi kan masih belum ya, jadi aku tambahkan nanti, belum penuh 1,5 sendok makan. Nah, ini masak sampai tombolnya off ya. Kita menggunakan rice cooker, ini kan masih tombol cook. Seperti ini, nanti kita masak sampai tombolnya di keep warm ya. Dan ini tombolnya sudah off, sudah ganti di keep warm. Kita buka, kemudian kita aduk karena ini belum matang sepenuhnya, jadi kita aduk. Dan ini sudah aku tambahkan lagi garam, maaf ya, garamnya tadi kan belum sampai 1,5 sendok makan. Sudah aku tambahkan, ini tutup kembali dan tekan on sekali lagi tombol cooknya. Dan ini sudah selesai, ini hasil nasi kuningnya. Nah, seperti ini. Ini bagus banget. Kemudian untuk tambahannya, ini aku menggunakan ayam goreng, dadar telur yang sudah diiris memanjang ya, dadar telurnya. Atau sesuaikan aja dengan keinginan. Mungkin mau dipakai untuk acara apa, sesuaikan ya. Irisan mentimun, jadi untuk tambahan. Dan juga ini daun bawang merah goreng, dan sambal terasi atau sambal bajak ya. Ini juga tempe kering atau kering tempe ya. Nah, sekarang kita
waktunya plating, jadi kita penyajian. Nah, ini nasinya kita ambil pro banget, kalau orang Jawa itu bilang pro tapi punel ya. Nasinya tetap punel dan berbiji-biji atau pro. Ini yang enak banget itu yang seperti ini, tidak lembek, jadi ini pas, punel, gurih dan juga enak. Ini hasilnya pas dengan perbandingan air santan segitu ya. Juga tergantung dari nasinya ya. Kalau nasinya suka air memang harus banyak, tapi kalau nasinya itu nggak begitu suka air, jadi jangan terlalu banyak ya. Kurang lebih 1400 sampai 1500 ya, seperti yang aku bilang tadi ya untuk santannya. Nah, kemudian kita sajikan dengan irisan dadar telur dan juga ayam goreng. Sajikan secukupnya aja untuk dadar telurnya yang sudah diiris memanjang. Kemudian ayam goreng. Nah, ini kalau buat selamatan kecil-kecilan ini cocok, segini aja udah cukup. Atau buat ide usaha, tambahkan tempe kering juga. Mungkin yang mau usaha bikin nasi kuning, ini boleh dicoba. Nah, tambahkan irisan mentimun juga, dan kita beri sambalnya atau sambal bajak. Karena ini menunya kan cuman nasi kuning rice cooker ya, jadi untuk tambahnya tidak aku bikinkan videonya. Kemudian taburi atasnya dengan bawang merah goreng dan selesai. Ini dia nasi kuningnya. Ini mudah banget cara membuatnya dan juga enak, yang pasti lezat banget ya. Nah, cukup mudah bukan membuat nasi kuning dengan menggunakan rice cooker? Ini bisa untuk ide usaha, mungkin yang mau jualan di rumah atau menerima pesanan. Daripada ribet-ribet bisa pakai rice cooker ya, hasilnya sama dengan yang menggunakan dandang. Silahkan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.